warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kiatami dan saya Ica Rohima Santi. Selamat datang di podcast kami yang merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar kajian budaya. Pada podcast kali ini kami akan membahas hasil observasi mengenai kerajinan ukiran kayu sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Kami melakukan observasi sebanyak 3 kali disertai dengan wawancara beberapa pengrajin, yaitu Bapak Hairul, Bapak Iwan, dan Bapak Wildan. Melalui podcast ini kami akan menjelaskan fenomena budaya yang kami temukan, menganalisisnya berdasarkan kajian budaya, menghubungkannya dengan teori yang relevan, serta memperkuat pembahasan menggunakan berbagai sumber. Desa Sesela dikenal sebagai salah satu pusat kerajinan ukiran kayu dan cukli di Pulau Lombok. Berdasarkan hasil observasi, kerajinan ini telah berkembang sejak sekitar tahun 1970-an dan diwariskan secara turun-temurun. Keahlian mengukir diajarkan dalam lingkungan keluarga sehingga sampai sekarang masih banyak masyarakat yang memiliki kemampuan tersebut. Produk yang dihasilkan juga sangat beragam, mulai dari patung kayu, hiasan dinding, gantungan kunci, bingkai foto, tempat tisu, hingga furnitur seperti meja, kursi, pintu, dan lemari ukir. Saat observasi, kami melihat secara langsung proses pembuatan ukiran. Para pengrajin masih menggunakan alat sederhana seperti pahat dan palu. Seluruh proses dilakukan secara manual, mulai dari memilih kayu, membuat pola, memahat, menghaluskan menggunakan amplas, hingga proses finishing. Karena dilakukan secara manual, setiap produk membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Kami juga melihat wisatawan yang datang tidak hanya membeli hasil kerajinan, tetapi juga tertarik melihat proses pembuatannya. Bahkan banyak pengunjung mengambil foto dan video ketika pengrajin sedang bekerja. Interaksi antar pengrajin dan wisatawan juga berlangsung dengan baik. Para pengrajin menjelaskan proses pembuatan, jenis kayu, hingga makna motif yang dibuat. Menurut Bapak Hairul, kerajinan ukiran kayu ini sudah ada sejak lama dan berkembang pesat sekitar tahun 1970-an. Beliau mengatakan bahwa kemampuan mengukir diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga menjadi identitas masyarakat Desa Sesela. Sementara itu, Bapak Iwan menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah semakin sedikit generasi muda yang tertarik menjadi pengrajin. Selain itu, penjualan juga sangat bergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Sedangkan menurut Bapak Wildan, saat ini pemasaran tidak hanya dilakukan secara langsung di pasar seni, tetapi juga melalui media sosial sehingga kerajinan Desa Sesela dapat dikenal lebih luas. Jika dilihat dari perspektif kajian budaya, kerajinan ukiran kayu bukan hanya benda yang diperjualbelikan. Kerajinan ini merupakan hasil ekspresi budaya masyarakat Sasak yang mengandung nilai sejarah, identitas, kreativitas, dan pengetahuan lokal. Motif-motif yang digunakan seperti bunga, tumbuhan, dan motif khas Sasak menunjukkan adanya nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, ukiran kayu bukan sekedar produk ekonomi, tetapi juga simbol identitas masyarakat Desa Sesela. Selain itu, proses pembuatan yang masih dilakukan secara manual menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan tradisi leluhur. Walaupun teknologi berkembang pesat, mereka tetap menjaga teknik tradisi agar nilai seni tetap terpelihara. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya pelestarian budaya di tengah arus modernisasi. Namun, kami juga menemukan adanya tantangan. Minat generasi muda mulai berkurang karena sebagian memilih pekerjaan lain. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan keterampilan mengukir akan semakin berkurang di masa depan. Karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, maupun pelaku pariwisata agar budaya ini tetap lestari. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kebudayaan dari Koentjariningrat. Menurut Koentjariningrat, kebudayaan terdiri atas 3 wujud,
Yang pertama adalah ide atau gagasan. Dalam kerajinan desa Sesela, ide tersebut tampak pada nilai budaya dan motif khas Sasak yang diwariskan secara turun-temurun. Dan yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas terlihat dari proses pembuatan ukiran yang dilakukan oleh masyarakat secara manual menggunakan teknik tradisional. Nah, yang ketiga adalah hasil karya atau artefak. Dalam penelitian ini, artefaknya berupa berbagai kerajinan nih, seperti ukiran kayu dan cukli yang diproduksi masyarakat. Ketika unsur tersebut saling berkaitan sehingga membentuk kebudayaan yang masih bertahan hingga sekarang. Selain teori Koen-Jaraningrat, fenomena ini juga dapat dikaitkan dengan konsep pelestarian budaya. Pelestarian budaya berarti menjaga dan mempertahankan warisan budaya agar tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Dalam kasus Desa Sesela, pelestarian dilakukan melalui pewarisan keterampilan mengukir, mempertahankan motif tradisional, serta memperkenalkan hasil kerajinan kepada wisatawan. Berdasarkan berbagai jurnal mengenai pariwisata budaya, kerajinan tradisional merupakan salah satu daya tarik wisata yang mampu meningkatkan ekonomi secara lokal. Keberadaan pasar seni di Desa Sesela ini menjadi bukti bahwa budaya dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjadi identitas daerah. Selain itu, berbagai penelitian juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan budaya. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka peluang budaya tersebut tetap bertahan juga semakin besar. Penggunaan media sosial yang mulai dilakukan, pengrajin juga menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai budaya yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kerajinan ukiran kayu di Desa Sesela memiliki nilai budaya, ekonomi, dan pariwisata yang sangat penting. Kerajinan ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan masyarakat, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Sasak yang diwariskan secara turun-temurun. Walaupun menghadapi tantangan seperti berkurangnya minat generasi muda, masyarakat Desa Sesela masih berupaya mempertahankan tradisi melalui proses produksi manual dan pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. Demikian pembahasan podcast kami mengenai kerajinan ukiran kayu sebagai daya tarik wisata budaya di Desa Sesela. Semoga hasil observasi ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Khairul, Bapak Iwan, dan Bapak Wildan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada dosen pengampu dan teman-teman yang menyimak podcast ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.